Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara The Changemaker 2020. Nah, nggak kerasa ini udah episode kelima kita, dan topik malam ini pastinya seru banget. Jadi untuk kalian yang ada di forum ini, harus ngikutin sampai akhir. Dan juga kalian yang nonton di YouTube juga pastinya harus nonton sampai akhir. Tema kita malam ini yaitu tips and trick to manage anxiety and stress during PSBB. Dan di sini kita juga udah kedatangan dua narasumber. Jadi sebelum mulai kita akan sapa dulu kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Bung Albert Ekmon SH CLV. Beliau merupakan CEO Lifetalk Asia, official partner Youth Now, UN Habitat, dan juga Youth Character and Career Development Specialist. Halo Bung Albert. Halo semuanya, halo Sena. Sehat ya? Sehat, thank you nih udah bisa di-join ke sini. Thank you juga udah bisa hadir di acara kita. Mungkin nanti bisa jelasin background-nya sedikit ya. Boleh. Dan dan yang kedua itu ada Sis Natania Friscika SPSI yang merupakan HR NGA Supervisor at Arya Duta Hotel Group dan the best graduate magna cum laude psikologi UPH batch 2014. Keren banget. Halo, Halo, selamat malam semuanya. Akhirnya hari ini aku ditemenin cewek juga, jadi nggak nge-hosting sendirian ya. Karena biasanya cowok semua. Cowok-cowok, betul. Nah, mungkin emang teman-teman di sini udah nggak sabar juga ya untuk langsung ke materi. Tapi sebelum itu boleh teman-teman yang lagi nonton YouTube ini diklik dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan informasi kalau misalkan kita update video-video baru kita. Dan jangan lupa pastinya di like dan komen. Nah, mungkin sebelum kita ke materi, pengen kenalan lebih dalam nih sama dua narasumber kita. Ada Bro Albert dan Sis Natania. Nah, boleh nggak sih jelasin sedikit soal background, termasuk juga background perusahaan kalian berasal, terus kesibukannya apa sih sehari-hari selama PSBB ini? Apakah fokus kerja atau ada kesibukan lainnya? Boleh dari Sis Natania dulu mungkin. Oke, pertama-tama makasih ya atas kesempatannya bisa jadi narasumber di acara ini. Kalau boleh jelasin kan tadi udah di Kak Sena udah jelasin ya kalau aku kerjanya sebagai HR NGA Supervisor di Ariduta Hotel Group. Seperti yang kita tahu sekarang kan kalau industri pariwisata ini kan lumayan terpukul ya karena adanya corona di Indonesia. Nah sekarang ini sih aku lebih sibuk ke arah bisnis makanan sih sekarang. Jadi kesehariannya emang lebih fleksibel dan aku ya udah cari additional income aja dari bisnis makanan itu kalau sekarang. Itu aja sih palingan. Gitu. Jadi kesibukannya emang lagi beralih nih dari yang HR jadi ke bisnis dulu, entrepreneur dulu ya. Benar. Karena emang lagi nggak produktif juga ya di hotel, betul gitu ya. Iya. Oke, mungkin kalau dari Bu gimana nih kesibukannya sama mungkin background-nya kayak gimana tuh? Oh ya, halo teman-teman. Saya background-nya saya dari mahasiswa hukum, tapi sejak saya selesai kuliah, saya ternyata menemukan panggilan hidup saya di dunia keluarga dan anak muda. Jadi dari sudah berapa ya, sekitar belasan tahun yang lalu, memang saya sudah melayani anak-anak muda, dan sampai hari ini saya melayani rekonsiliasi dalam keluarga dan juga menolong anak-anak muda menemukan karir di masa depan. Jadi istilahnya coaching anak-anak muda dan coaching orang tua lah. Seperti itu kira-kira. Jadi kesibukannya sekarang dengan PSBB ya lebih banyak lakuin istilahnya seminar online gitu ya, banyak bantuin orang tua juga mendapatkan insight-insight apa di momen-momen PSBB ini, karena kan banyak orang tua stres juga nih di masa PSBB yang harus ngajarin, yang tadinya guru ngajarin anak, sekarang orang tua ngajarin anak kan. Benar. Double ya jadinya. Benar. Oke. Terus selain itu ada kesibukan apa lagi tuh? Kalau saya sih ya lebih banyak seminar, workshop aja sih, masih fokus di sana sih. Jadi nggak ada kesibukan yang lain sih, masih tetap fokus. Puji Tuhan punya perusahaan sih masih tetap jalan gitu ya. Kita masih tetap running dan tetap ada omset yang masuk lah. Jadi istilahnya pekerjaan sih tetap masih jalan. Oke, tetap bisa jalan juga ya.
Oke, mungkin tadi udah kenalan sedikit sama Sis Natania dan juga Bung Albert. Mungkin kita langsung aja kali ya ke materi, karena tadi Bung Albert juga kayaknya udah siap banget nih untuk ngejelasin materinya nih. Udah siapin PPT juga ya kan? Benar-benar. Oke, mungkin boleh langsung di-share screen aja kali ya untuk Bung Albert. Share screen ya, oke. Saya coba share ya. Ini masih di-disable dengan host nih. Boleh. Boleh untuk hostnya. Oke. Kira-kira nanti ada berapa slide nih, Bung Albert? Banyak atau enggak nih? Ya, nggak gitu banyak sih. Cuman istilahnya saya mau men-share, karena kan memang saya dari muda, saya suka banget dengan namanya psikologi. Jadi semua pembelajaran yang saya alami hari ini adalah tentang beberapa hal yang betul psikologis gitu. Dan saya juga istilahnya menghidupi juga siapa yang mau saya share juga. Jadi istilahnya ya just sharing lah. Apalagi di sini saya ada lihat ada Ibu Gernaida Papahan. Halo Ibu, ini senior. Iya. Halo Ibu. Jadi memang ya mungkin saya lebih sharing aja sih. Jadi lebih nggak apa ya istilahnya nggak ngajarin nggak apa. Cuman share aja apa yang kita alami sama-sama saat ini. Mungkin bisa berguna juga sih buat teman-teman semua. Seperti itu sih kira-kira. Ini saya udah bisa di-share nih. Saya masih belum bisa nih kayaknya. Ya, masih menunggu sih memang di sini. Jadi nanti boleh ya kalau misalnya maupun orang tua maupun anak-anak kalau misalkan ingin bertanya boleh ya Bung Albert ya. Ya boleh banget sih. Jadi ya lebih sharing-sharing aja sebenarnya. Nah mungkin sambil nunggu mungkin saya langsung share aja ya supaya tidak makan banyak waktu. Jadi saya lebih sekarang ya jujur di dalam PSBB ini sometimes kita memikirkan begitu ya. Maksudnya kira-kira apalagi pas saya jadi lihat anak saya harus sekolahnya online tiap hari, belum lagi lesnya semua diganti online gitu ya. Seolah-olah guru aja kalau mau ngajarin pelajaran itu gurunya beda-beda gitu ya. Ada guru sains, bahasa Inggris, matematika itu gurunya beda-beda. Tapi ini orang tuh dituntut ngajarin semua mata pelajaran gitu ya. Jadi kayaknya kita juga jadi ikutan stres. Nah, tapi jujur pada saat masa PSBB ini akhirnya saya menemukan sih, kenapa sih kita bisa stres. Jadi saya ada mengambil beberapa teori gitu ya, yang mungkin bisa jadi gambaran buat kita semua. Jadi kita bisa stres karena ada sebuah teori berkata bahwa stres sama dengan pressure is greater than the resource. Jadi istilahnya pada saat apa yang kita miliki itu istilahnya tekanan jauh lebih tinggi daripada apa yang kita siap gitu ya. Nah itu membuat kita menjadi stres. Nah tapi kalau bicara tentang stres, saya banyak sekali akhir-akhir dengar yang namanya cabin fever. Mungkin rekan-rekan pernah dengar nggak ya cabin fever ya? Jadi cabin fever itu adalah kondisi di mana kita mungkin di rumah gitu ya, kita dengan aktivitas kita yang terus-menerus, tapi akhirnya dalam satu waktu kita merasa sangat karena tidak ada exposure, kita bisa keluar, melakukan hal yang kita selalu mau, akhirnya kita merasa terkungkung di sebuah tempat. Ya, akhirnya cabin fever bisa menyebabkan beberapa hal-hal yang istilahnya mempengaruhi kita secara mental, emosional, perilaku, ya juga secara fisik kita. Gitu. Nah, jadi pada saat kita merasakan stres gitu ya, ternyata ada beberapa aspek yang membuat kita bisa keluar sebuah symptoms gitu ya. Jadi ada 4 Bung Albert boleh di-share aja kayaknya udah bisa tuh. Bisa ya? Oke, ya, udah bisa. Share ya. Biar pemirsanya nanti audiensnya lebih jelas lagi kan sambil ngelihat share-nya. Nah, ini udah nih. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Jadi pada saat istilahnya stres itu terjadi pada saat tekanan jauh lebih besar daripada apa yang kita siapkan di dalam diri kita sendiri. Jadi memang saya istilahnya gini, saya tuh sering sekali mengalami hal-hal yang tidak terduga, dan saya belajar membiasakan diri memiliki sebuah ketahanan, arti kata apapun yang terjadi di dalam diri saya akan selalu siap dan beradaptasi. Nah akibatnya di PSBB saya memiliki rasa bahwa saya bisa nih melalui hal ini. Jadi istilahnya tingkat stresnya masih bisa dijaga lah. Jadi ini buat teman-teman sih, maksudnya
kita harus make sure kita punya resource yang kuat, sehingga tekanan apapun juga yang datang, kita nggak gampang untuk bisa stres, apalagi stresnya negatif. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa di-sharingkan sedikit aja. Jadi, beberapa perasaan-perasaan yang bisa muncul pada saat stres ini ada beberapa. Jadi ada khawatir gitu ya, cepat capek, cepat lelah, cemas gitu ya, istilahnya tegang gitu ya. Saya juga sempat tegang juga, misalnya tegangnya secara otot gitu ya. Jadi saya istilahnya nggak ngelakuin hal-hal yang berat gitu. Tiba-tiba pas bangun pagi itu kaki sakit gitu ya. Jadi saya lagi mempelajari tentang seringkali kita punya stres atau tingkat kecemasan itu bisa mempengaruhi tubuh juga ternyata. Nah, ternyata stres itu ada dua sih. Ini saya mau sharing. Ternyata stres itu ada dua. Satu negatif kalau ini bisa menyebabkan kita bisanya susah tidur, gitu ya, cemas, terus secara fisik kita juga bisa menjadi sakit, begitu. Tapi stres itu juga bisa menyebabkan satu hal yang positif. Nah, ini tergantung berapa besar resource yang kita miliki, sehingga tekanan itu apakah bisa menghancurkan kita atau bahkan menumbuhkan kita menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, ini mau share aja sedikit sih, bahwa ternyata stres ini secara tubuh itu sebenarnya baik buat tubuh sebenarnya. Jadi kalau kita tahu bahwa stres itu sebenarnya namanya hormon kortisol. Nah, kortisol adalah hormon yang seringkali kita kenali dengan hormon stres. Jadi pada saat orang stres, hormon kortisol seringkali menyebabkan tubuh ini menjadi berdebar-debar, gitu ya, siap, istilahnya hormon itu memaksa beberapa bagian dan tubuh kita untuk dipush keluar begitu. Nah, tapi hal yang sama juga pada saat kita berolahraga. Jadi pada saat kita berolahraga, hormon itu juga muncul. Tapi bedanya, hormon kortisol yang sama menyebabkan tubuh kita lebih siap untuk mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Tapi pada saat kita stres tanpa berolahraga, malahan itu merusak tubuh kita juga dan secara emosional. Nah, ternyata stres itu sebenarnya adalah hal yang positif sebenarnya. Nah, tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Nah, stres juga ternyata membuat kita secara sosial lebih baik. Kenapa? Karena waktu kita stres, kita mengeluarkan sebuah hormon yang namanya oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini keluar di dua hal. Pada saat memang kita stres, gitu ya, dan kedua pada saat kalau contohnya kasih sayang itu muncul. Contohnya pada saat seorang ibu menyusui anaknya, gitu ya, nah itu hormon oksitosin keluar. Nah, waktu stres, kita juga keluar hormon ini. Di mana kita mau mencari kenyamanan, kita mau mencari kasih sayang, dipegang, dipeluk, disupport, gitu ya, dibelai oleh orang tua kita, dipeluk, dicium oleh orang tua kita, ya. Jadi ada hormon ini yang baik keluar. Jadi intinya saya mau stres itu buat kita bertumbuh sebenarnya. Tergantung bagaimana cara kita memiliki resource yang baik. Resource itu bicara tentang mindset, apa yang kita pikirkan, bagaimana kacamata kita memandang sesuatu, itu sangat amat penting sekali. Jadi ada 3 hal sih secara singkat aja yang saya mau share, teman-teman. Ini sedikit bahwa stres itu bisa menyebabkan 4 hal ya. Jadi secara fisik, ya, secara mental, secara perilaku, dan secara emosional. Nah, kalau kita tahu bahwa kalau stres yang sudah masuk sampai fisik dan juga sampai perilaku, gitu ya, itu harus kita waspadai. Oke, tapi kalau kenapa? Karena biasa fisik sama perilaku itu orang rasakan. Jadi kalau sudah sampai orang rasakan, berarti sudah tingkatnya sudah cukup tinggi begitu. Cuman kalau misalnya mental dan emosional itu cukup biasanya kita yang tahu. Kita yang tahu. Biasanya belum terlalu kelihatan. Biasa ada cuma di dalam pikiran kita, di dalam hati kita dan perasaan kita. Ya, tapi kalau kita nggak sadari baik, maka stres ini bisa berpengaruh sangat buruk. Nah, saya mau share sama teman-teman sedikit. Kalau secara physical symptoms ini banyak. Jadi misalnya susah tidur, gampang pusing, capek gitu ya, mahnya juga sakit gitu ya. Ada beberapa hal yang kita perlu sadari sih tentang stres secara tubuh. Nah, kalau mental itu secara pikiran, biasanya kita susah konsentrasi gitu ya. Kita panic attack ya, kita juga konsentrasi juga kurang baik dan masih banyak lagi. Nah, saya berharap teman-teman bisa melihat kira-kira akar masalah daripada kita punya istilahnya hal-hal ini ada nggak sih di dalam diri kita. Nah, secara perilaku juga nih, kita jadi kurang makan gitu ya, kita juga kurang istirahat, kita juga biasa ada orang lebih banyak minum rokok gitu ya, alkohol dan sebagainya. Secara emotion ini, jadi nggak sabaran, marah-marah terus gitu ya, istilahnya bisa sedih berkelanjutan,
ya, dan depresi itu selalu mikir overthinking berlebihan. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami hal-hal seperti ini, penting sekali untuk kita segera menyelesaikannya. Jadi kita harus mulai mencari akar masalahnya dan kita harus menemukan resource yang tepat untuk kita bisa bangkit lagi, sehingga tekanan ini bukannya menghancurkan kita, tapi malah melatih kita semakin kuat. Nah, jadi stres ini bahaya, rekan-rekan. Kenapa? Karena kalau kita stres, apalagi masuk ke depresi dan frustasi, ini bisa akibatnya jadi contohnya orang-orang yang gampang marah gitu ya, secara emotion labil, secara temperamennya keras gitu ya. Kalau kita nggak jaga dengan baik, nah ini bisa bahaya. Contohnya kalau orang seperti itu bisa sakit jantung biasanya, darah tinggi biasanya. Nah itu sangat berpengaruh sekali. Nah jadi yang saya mau share ada 3 sih sebenarnya. Sharingnya adalah apapun yang terjadi sama kita saat ini, kita penting sekali dan perlu sekali memiliki 3 paradigma ini. Yang pertama adalah membangun, yang pertama namanya mengganti cara kita melihat segala sesuatu. Jadi masalah yang sama, tapi waktu kita melihat dengan sudut yang berbeda, itu hasilnya bisa sangat berbeda sekali. Jadi ini penting sekali untuk kita miliki, sehingga kita nggak masalah yang kita alami bukannya malah buat kita menyerah, stres secara negatif, tapi kita bisa memaknainya secara positif dan kita bahkan bisa mendapatkan pembelajaran secara lebih baik. Yang kedua adalah mengganti behavior, jadi mengganti cara kita bersikap juga. Bersikap ini arti kata kita harus belajar untuk kalau misalnya stres, kita harus mengganti beberapa perilaku. Contohnya kalau misalnya kita biasanya marah, kita bisa mungkin dengan berlatih nafas gitu ya, kita bisa lebih banyak menyiapkan diri untuk berdoa juga. Kita harus belajar juga untuk mengubah beberapa perilaku-perilaku yang negatif menjadi lebih positif. Nah, ini perlu latihan. Nah, yang terakhir yang saya mau share adalah change your lifestyle. Nah, ini saya sangat sarankan sih, kayak contohnya di PSBB ini sebenarnya kalau dulu kita mau bilang waktu untuk baca buku, belajar ilmu baru, belajar skill baru, kayaknya dulu susah. Kenapa? Kayaknya kita begitu dipadati oleh pekerjaan-pekerjaan, tapi sekarang kita udah nggak bisa bilang lagi kita nggak ada waktu. Dengan hadirnya kita di rumah, pekerjaan lebih banyak di rumah, kita sebenarnya sudah bisa lebih punya banyak waktu. Minimal kita lebih hemat waktu transport. Biasa kalau di Jakarta kita transportasi jauh, at least 1 jam, 2 jam perjalanan kalau pulang pergi gitu. Nah, kita bisa save itu untuk belajar sesuatu. Jadi, saya justru di PSBB ini jadinya menantang diri belajar lebih banyak. Lebih banyak baca buku, lebih banyak belajar ilmu baru, seminar-seminar yang baru. Misalkan seminar-seminar lagi murah gitu kan. Nah, saya coba ikutin, belajarin. Jadi istilahnya saya cuma berpikir begini. Situasi ini pasti akan berlalu, tapi saya juga berharap bahwa pada saat situasi ini berlalu, saya keluar lebih kuat, saya keluar jadi lebih penuh dengan ilmu gitu ya, dan saya lebih positif keluar daripada situasi ini. Sehingga situasi ini bukan menghancurkan, tapi bahkan makin menguatkan kita, makin menumbuhkan kita menjadi seorang pribadi yang jauh lebih kuat. Nah, kira-kira itu sih Sisana. Jadi itu aja yang saya mau share. Hopefully teman-teman juga ada dapat gambaran kira-kira apa yang istilahnya tadi saya sharingkan. Demikian sih Sisana. Oke, thank you ya sorry Albert. Nah, aku udah nyatet banyak banget pertanyaan sih ya dari materi tadi, karena menurut aku menarik banget nih. Aku bisa hubungin ke nanti kondisi anak-anak dan juga orang tua gitu ya dari materi yang tadi. Tapi sebelum aku pertanyaan ini, mungkin aku pengen ngobrol sama Sis Natania dulu nih ya. Kan tadi udah nih Bung Albert, nah sekarang Sis Natania. Nah, sebenarnya aku mau nanya tentang judul kita juga sih, masih sesuai dengan tema kita, itu tips and trick to manage anxiety and stress during PSBB. Nah, mungkin aku lebih pengen nanyanya, takutnya penonton di rumah atau audiens yang sekarang ikut forum nih, belum tahu nih sebenarnya apa sih arti anxiety itu sendiri, terus faktor-faktornya, atau ada apa aja sih jenis atau macamnya gitu. Aku pengen tahu itu dulu deh. Iya, tadi sebenarnya yang penjelasan dari Kak Albert tuh udah lumayan lengkap ya, dari awal sampai akhir dijelasin sebenarnya stres tuh
tipenya ada apa aja sih, penyebabnya seperti apa, dan dampaknya tuh ke kita kayak gimana. Mungkin yang mau aku underline dari pembicaraan Kak Albert adalah benar banget, jadi sebenarnya stres itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif dampaknya. Nah, itu semua tuh berangkat dari yang namanya stresor. Nah, stresor itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau stresor itu adalah segala hal yang memicu stres di diri seseorang. Tapi setiap orang itu stresornya berbeda-beda. Misalnya nih, apa yang menjadi stresor buat aku, belum tentu menjadi stresor bagi Kak Sena. Gitu. Belum apa yang mungkin aku sama Kak Sena ada stresor yang sama nih. Misalnya, kalau misalnya make up habis, itu kan jadi stres gitu kan. Jadi keluar nggak pakai make up gitu kan. Tapi hal ini nggak bisa diaplikasikan ke Kak Albert misalnya, karena Kak Albert nggak pakai make up kayak gitu. Jadi benar, jadi stres itu saat dia nggak termanage dengan baik, dengan kata lain yang kayak Kak Albert bilang, resource yang kita miliki itu kurang, itu tuh dampaknya akan jadinya negatif gitu. Tadi dampaknya ada ke fisik lah, ada ke mental, dan lain sebagainya. Tapi saat itu bisa termanage dengan baik, dengan katanya kita punya resource yang baik, kita punya strategi coping, kita bisa ada teknik-tekniknya lah yang kita bisa kita tangkis tuh stres itu justru bisa jadi motivasi buat kita. Contohnya, kalau misalnya besok ada zaman kuliah ya, besok ada kuis nih tiba-tiba, itu kan sebenarnya stresor ya. Apalagi kalau kita menganggap nilai itu satu hal yang kita value, yang kita hargai gitu. Tapi beberapa orang ngeliat, oh besok kuis, berarti hari ini harus belajar gitu. Hari ini harus belajar, akhirnya kita siap, dan besok akhirnya kuisnya kita bisa kerjain dengan baik gitu. Terus kalau misalnya ditanya, tadi kan Kak Albert juga ada jelasin ya, manifestasi stres itu tuh apa aja sih? Salah satunya dalam hal emosi ya yang kita alami sebagai manusia. Jadi ada rasa khawatir, ada rasa kegelisahan, ada rasa takut, dan lain sebagainya. Itu semua adalah emosi atau hal yang wajar untuk kita rasakan sebagai manusia. Itu sih yang mau aku garis bawahi di sini. Jadi kita punya mindset kalau emosi apapun yang kita alami, yang kita rasakan, itu semua tuh nggak ada yang salah. Karena aku rasa tadi yang disebutkan sama Kak Albert itu kayaknya dirasakan juga ya sama kita semua gitu. Karena kan kita semua berada dalam situasi yang serupa lah gitu. Tadi kan Kak Sena nanya anxiety itu apa sih? Jadi kalau anxiety itu adalah kalau arti harafiahnya itu kegelisahan. Tapi anxiety itu lebih tepatnya adalah rasa khawatir akan hal yang kita belum tahu gitu. Jadi misalnya itu halnya belum di depan mata. Kalau misalnya kayak misalnya gini, kalau misalnya aku takut sama kucing nih. Kalau aku ngeliat kucing itu di depan mata aku sekarang, itu namanya bukan gelisah, tapi aku takut. Karena aku ngeliat ada bentuknya gitu kan. Tapi kalau aku anxiety, itu artinya kucingnya tuh nggak ada gitu, bentuknya belum ada. Tapi misalnya, aku takut deh kalau misalnya aku pergi ke bawah, bakal ada kucing. Nah, itu namanya gelisah. Gitu. Jadi, ya itu hal yang wajar untuk dirasakan sekarang ini. Kita takut sama, aduh, the new normal kayak gimana sih? Nanti kondisi abis PSBB ini gimana ya? Nanti kalau misalnya udah new normal, kalau misalnya aku naik MRT, aman nggak ya? Kayak gitu-gitu kan halnya kita belum bisa lihat ya. Kayak gitu. Itu sih yang bisa aku jelasin kalau dari segi arti emosi-emosi yang kita rasakan selama PSBB ini gitu. Itu sih yang aku sharing dulu palingan. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada, pasti ada. Tenang aja sama pertanyaan. Kita masih punya banyak waktu untuk bertanya. Nah, itu kan tadi udah dijelasin tuh ya tentang anxiety-nya. Terus kalau misalkan gangguan atau dampak psikologi yang kemungkinan muncul pada saat PSBB, ini kan udah nih tadi udah dijelasin. Nah, sekarang kita udah pengen malah udah berganti new normal nih sekarang nih. Nah, kira-kira kemungkinannya apa aja sih dampak atau gangguan psikologi yang akan terjadi ini pas kita pengen new normal kayak gini? Karena kan kita
ya pasti masih ada bayangan-bayangan ya si COVID ini gitu kan. Gimana kalau nanti mau keluar rumah, ketemu orang, salaman sama orang dan lain sebagainya, gimana tuh? Aku jawab dulu nggak apa-apa. Iya, memang. Kalau menurut aku sih sebenarnya dampak-dampaknya yang dirasakan kalau menurut aku pribadi sih akan sama ya kurang lebih dengan apa yang kita rasakan sekarang. Karena ujung-ujungnya kita gelisah, kita takut, kita sedih, kita khawatir gitu kan. Karena ini kita berbicara tentang masa depan yang kita belum bisa lihat sekarang. Kita belum bisa tahu nih persisnya kayak gimana. Dan kita tahu sendiri namanya manusia ya, kita kalau namanya dihadapkan pada ketidakjelasan itu tuh kita punya kecenderungan buat sedih lah atau apa ya, gelisah, galau dan lain sebagainya gitu kan. Netting gitu. Iya, benar banget tuh. Itu juga satu hal yang apa ya, aku pribadi juga ngalamin gitu kan, aduh ini gimana ya, nanti kalau misalnya ke MRT aman nggak ya, kayak gitu-gitu. Jadi dampaknya sih tadi masih sama ya, secara emosional pasti sama tuh, kita ngerasa gelisah, kita ngerasa takut, kita ngerasa khawatir, terus juga secara rutinitas juga aku rasa kita semua ngalamin lah ya, pasti berubah. Yang tadinya misalnya minimal seminggu sekali pergi ke mall, atau nggak ngedate, atau nggak hangout sama teman, atau nggak jalan-jalan sama keluarga gitu kan ke mall, nonton bioskop. Tapi sekarang kita harus give up itu semua lah gitu. Jadi kita rutinitas kita berubah. Dan bahkan dari yang tadi kayak Kak Albert bilang, yang sekolah jadinya pembelajaran jarak jauh, yang kerja juga jadinya working from home, terus anak-anak juga ngelesnya online, jadi semuanya tuh benar-benar dilakuin di rumah gitu kan. Itu juga ngaruh gitu ke diri kita, karena kita harus adaptasi lagi nih sama rutinitas yang baru gitu. Terus aku juga ada beberapa kenalan aku, itu juga kayak dia susah tidur, pola tidurnya berantakan. Ini kan sebenarnya manifestasi dari stres juga ya. Jadi kayak mungkin ada dia ngerasa gelisah lain sebagainya, jadinya ngaruh juga nih ke pola tidur, susah tidur lain sebagainya. Itu sih menurut aku sih dampaknya ya. Menurut aku sih bakal sama kayak sekarang ataupun new normal, itu bakal tetap sama. Masih mirip-mirip gitu ya. Masih mirip-mirip. Karena masih bayangan PSBB juga gitu ya. Benar. Nah, aku pengen nanya lagi, tapi ini untuk Bung Albert sama Sis Natania juga sebenarnya. Nah, tadi kan Bung Albert udah jelasin tips-tips sedikit lah ya untuk kalau misalkan kita mengalami kegelisahan atau kecemasan. Tapi kalau aku garis bawahin tadi, itu kan dari dalam diri kita, internal diri kita. Nah, kalau sebenarnya butuh nggak sih faktor eksternal juga? Karena kan kalau tadi yang faktor internal itu, menurut aku nggak semua orang bisa mengendalikan diri dia sepositif itu. Gitu. Gimana tuh, Bung Albert? Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya faktor eksternal itu mempengaruhi ya. Tapi itu adalah kondisi ideal. Kondisi ideal adalah di mana apa yang kita ekspektasikan itu terjadi buat kita. Itu namanya faktor eksternal. Tapi kita tahu bahwa dunia ini kan tidak selalu berjalan seperti ekspektasi. Itulah mengapa kita perlu membangun kekuatan secara internal. Nah, ini yang sangat penting sekali. Dengan kita membangun kekuatan internal, maka apapun juga kondisinya, kita bisa melaluinya dengan baik. Itu sih yang saya yakini. Karena kalau kita selalu berfokusnya kepada eksternal, ya kalau misalnya bagus, eksternal misalnya secara situasi fine, berjalan dengan baik, semua orang juga pasti akan happy. Nah, tapi challenge-nya yang membuat kita bisa bertahan dan istilahnya adaptif dan juga bisa responsif dengan baik, yaitu secara pandangan secara internal sih sisa. Nah, itu kalau dari pengalaman. Jadi ya pada saat ini kalau saya ngomong konteksnya mungkin lebih kepada keluarga, nanti mungkin sisanya akan jelasin yang sisanya, mungkin yang di sisi pekerjaan atau yang lain. Kalau dari saya sih, pada saat pertama kali PSBB itu terjadi, awal-awalnya
saya sangat kaget sih. Jadi kaget itu arti kata saya biasanya kerja itu kan maunya sendiri gitu ya, nggak lebih banyak, nggak ya istilahnya saya punya ruangannya maunya sendiri lah gitu ya. Tapi di rumah ada anak-anak yang lari sana lari sini gitu ya, minta ajarin gitu ya. Terus saya juga harus bantuin nemenin online juga gitu ya. Jadi saya jadi agak agak bingung sih gitu ya, agak stres juga waktu itu. Dan pada saat itu saya jadinya jadi lebih gampang marah-marah. Jadi istilahnya kalau kerjaan saya belum selesai, sedangkan anak saya minta perhatian, waktu itu saya langsung istilahnya marah gitu loh. Tapi orang IT apa sih? kalau misalnya, jadi pada saat itu sempat saya merasakan momen-momen stres gitu ya. Tapi ya kalau waktu kita tahu bahwa yang namanya sebuah transition, ya akhirnya saya belajar untuk mengembangkan resource pribadi bahwa ya saya harus balancing antara peran sebagai seorang ayah dan peran sebagai seorang pengusaha. Jadi memang perlu balancing gitu. Dan pada saat terbiasa dan mulai mengubah resource dalam pemikiran mulai terbiasa, ya akhirnya kita bisa balancing dengan membuat jadwal-jadwal dan juga komunikasi jadi makin baik. Jadi ya nggak tahu sih apa mungkin rekan-rekan pada saat di rumah mungkin sama orang tua juga di masa PSBB ini gimana? Apakah lebih baik komunikasinya atau jadi kurang baik gitu? Karena kalau yang saya alami awalnya memang kurang baik. Tapi pada saat kita mulai mencoba mengganti resource dan juga mengerti sebagai transisi yang sebenarnya positif, akhirnya ya turns out behavior-nya atau enggak perilakunya juga jadi lebih positif. Jadi itu sih pada saat mengganti cara pikir, resource pemikiran kita akibatnya jadi lebih bisa positif pada saat kita memaknainya dengan cara yang lebih baik. Gitu sih Sana. Oke. Sorry. Oke, mungkin kalau untuk nanti family-nya, nanti aku akan gali lebih dalam lagi. Berarti intinya tetap kalau menurut Bung Albert, kita tetap harus dari internalnya dulu ya, dalam diri kitanya dulu ya. Betul. Mungkin kalau untuk Sis Natania gimana tuh pandangannya tuh? Apa butuh nggak sih sebenarnya faktor eksternal kayak gitu? Menurut aku so far setuju sih sama Kak Albert tadi ya. Jadi sebenarnya kan dalam stress management ini sebenarnya ada dua faktor gitu ya. Ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Tapi yang menurut aku yang harus kita garis bawahi di sini adalah kita semua harus paham betul kalau kita ini semua manusia yang resourceful. Kita punya pilihan, kita bisa memperdayakan resource-resource yang ada. Dengan kata lain ya, kita punya kontrol sih. Jadi kita punya pilihan, kita punya kontrol, kita punya free will. Jadi kalau ditanya pertanyaannya adalah faktor eksternal butuh atau enggak, jelas kita butuh faktor eksternal. Tapi yang kayak tadi Kak Albert bilang, faktor eksternal itu kita nggak bisa kontrol. Kayak misalnya berita-berita hoax gitu ya, itu kita nggak bisa kontrol. Karena itu beyond our control gitu. Itu bukan kita yang ngelakuin gitu kan. Terus misalnya atau enggak pemerintah itu juga kita kan nggak bisa kontrol ya. Jadi kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Contohnya apa? Kalau dalam menghadapi berita-berita ya, kita bisa lakuin, kita batasin aja deh. Ini kan within our control ya, kita batasin nih sumber-sumber yang kita pakai, yang kita baca. Kok kayak sekarang kan banyak banget ya berita simpang siur, mulai dari ini bilang kalau corona itu misalnya ya menular lewat lewat karbon dioksida deh, kayak gitu-gitu. Maksudnya banyak banget berita-berita yang simpang siur dan kita nggak tahu sumbernya dari mana. Dan kalau misalnya kita fokus ke sumber yang begitu banyak, itu justru akan jadi bumerang gitu buat kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, yaudah kita limit aja nih. Misal kalau di Instagram, follow aja sumber-sumber yang emang kita tahu tuh kredibel ya. Contohnya, kalau aku follow misalnya CNN atau enggak CNN Indonesia, Bloomberg gitu-gitu, atau enggak WHO. Jadi emang kan berbicara di ranahnya sesuai dengan areanya. Jadi kita nggak perlu musingin berita-berita yang di luar sumber itu.
gitu. Sama ini sebenarnya agak berhubungan sih ya antara faktor internal dan faktor eksternal. Tapi di sini kan aku mau garis bawahi kalau kita ini manusia yang punya free will, kita makhluk yang bisa berkeinginan gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita stay socially connected gitu. Jadi kita kan emang sekarang kan social distancing, physical distancing gitu kan. Secara fisik kita nggak bisa ngumpul, nggak bisa hangout sama teman-teman atau sama teman kerja gitu kan. Tapi bukan berarti kita mengisolasi diri kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya udah kita ngobrol biasa. Kalau kita kan ada geng gitu ya, grup WA atau nggak grup lain gitu kan. Misalnya kita janjian aja, pokoknya setiap hari Rabu jam 8 malam kita line call ya. Atau nggak kita Google, kayak gini deh, Zoom atau nggak Google Hangout gitu kan. Bahkan sekarang kan beberapa aplikasi juga udah mendukung ya. Kayak misalnya kemarin aku line call sama grup conference sama teman-teman aku, itu bahkan ada window buat nonton YouTube bareng. Kayak gitu. Jadi kita bisa menghibur diri bareng-bareng gitu kan. Terus Netflix juga kan sekarang bisa nobar gitu kan, bisa nonton bareng-bareng. Jadi kita bisa menggunakan sumber daya yang ada gitu untuk kita bisa tetap connected sama teman-teman kita gitu. Nggak perlu yang teman-teman yang banyak, tapi kayak inner circle kita aja. Gitu. Yang kita kenal, yang kita tahu. Gitu sih. Stay connected aja ya berarti ya. Benar. Benar-benar. Mungkin aku lupa nih untuk ngingetin teman-teman yang di sini yang mau sharing juga boleh banget, yang mau bertanya sama Bung Albert atau ke Sis Natania silakan, boleh banget tinggal ketik aja di chat, nanti aku akan bacain. Tadi juga kayaknya udah ada sempat yang bertanya. Oke, aku sambil coba bacain ya. Nah, di sini udah ada pertanyaan dari Valentino Ricky Antonio. Kak, mau nanya dong untuk kedua narasumber, apakah dalam PSBB ini stres dan anxiety dapat berdampak buruk untuk sinergi dalam keluarga? Kalau ada, gimana cara mengatasinya? Nah, ini siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Kak Natania dulu deh, sebelum Bung Albert ya. Pertanyaannya, dapat berdampak buruk untuk sinergi dalam keluarga, kalau ada, gimana cara mengatasinya? Kalau menurut aku, ditanya bisa berdampak buruk atau enggak, menurut aku bisa. Karena kayak tadi ya di awal, kalau namanya stres, kalau misalnya tidak termanage dengan baik, terus mungkin nggak ada komunikasi juga, itu akan berdampak buruk. Menurut aku itu possible. Contohnya aja, yang kayak tadi Kak Albert bilang ya, aku juga sempet sih, aku kan follow salah satu akun Instagram financial consultant, terus kayak aku suka baca-baca gitu kan. Aku lihat lumayan nyeleneh soalnya, lucu gitu kan. Waktu itu aku baca ada screenshot grup WA ibu-ibu gitu kan. Ibunya bilang kayak curhat gitulah ke sekolahnya kayak, aduh gimana sih ini anak saya gini. Terus saya kayak ketawa kayak, ya ampun, ini ibu responnya lucu ya gitu. Maksudnya kayak dia menyuarakan pendapatnya gitu kan. Terus aku jadi sadar sih, ternyata ya bener sih, ini stressful banget gitu untuk ibu dan ayah gitu kan. Tadinya misalnya mereka nggak harus menghadapi anak-anak gitu kan. Misalnya kalau di jam kerja, ya mereka di kantor aja gitu kan. Anak mau ngeluh PR banyak, ngeluh soalnya susah, mereka kan nggak tahu gitu kan. Karena yang ngadapin ya guru di sekolah gitu kan. Tapi sekarang udah misalnya harus mikirin masak apa hari itu, harus mikirin kerjaan kantor, harus mikirin ini anak belajarnya gimana biar fokus, ya kan. Kalau ulangan juga misalnya biar gimana dia tetap disiplin, itu kan pasti tadi aku bilang ya, stresornya banyak gitu kan, dari sini sana segala macam gitu kan. Terus kalau misalnya emang nggak bisa tidak teratasi dengan baik, ya bisa mempengaruhi kesinergi dalam keluarga yang kayak tadi Kak Albert bilang gitu kan. Misalnya jadi kitanya juga misalnya jadi bad mood, terus karena kita bad mood terus jadinya nyemprot ke orang lain gitu. Kita mengarahkan agresi, mengarahkan rasa frustrasi kita ke anggota keluarga kita. Tentu itu akan berdampak ke sinergi dalam keluarga gitu kan. Apalagi kalau misalnya namanya
orang kalau udah ngegas ketemu yang lagi bete, udah tuh kan meledak duar gitu. Itu kan akan mempengaruhi sinergi lah ya, gimana keluarga itu ke depannya gimana. Cara mengatasinya, mungkin kalau dari aku, tadi ya balik lagi, kita kan manusia yang bisa mengontrol, kita punya pikiran, kita punya perilaku. Jadi ya mungkin ini sederhana, sebelum kita ngomong gitu ke orang, kita coba berempati dulu. Kira-kira kalau misalnya kita ngomong kayak gini, ini orang kayak akan merasakan seperti apa ya? Coba deh posisikan diri dulu deh di posisi si anak misalnya ya. Kalau misalnya anak ini kita semprot atau gimana, kira-kira perasaannya seperti apa? Itu mungkin bisa kita lakukan misalnya ya. Jadi kita sebelum kita bertindak atau kita berbicara, kita mikir dulu gitu. Dampaknya ke orang lain seperti apa? Kayak gitu sih yang mungkin yang bisa aku share. Oke, thank you Sis Natania. Mungkin sekarang aku juga mau nanya nih, mungkin kalau untuk coach anak muda kan ya, Bung Albert ya, udah ada belum sih sejauh ini keluhan-keluhan baik dari anak muda ataupun dari orang tuanya yang ngeluhin gitu kayak, aduh anak saya nih di rumah bla 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 bikin saya jadi kayak gini. Udah ada belum tuh, Bung? Ya, jadi kalau bicara orang tua ya, khususnya anak-anak remaja sih. Kalau itu mah banyak. Jadi mereka banyak banyak ya. Aktivitas ya berarti main board game gitu ya, main TikTokan lebih banyak, YouTube lebih banyak. TikTok. Jadi ya istilahnya ya karena orang tua di rumah juga ngelihat anaknya juga, terus stres juga karena ngelihat anaknya nggak produktif begitu kan. Yeah. Sedangkan anak-anak muda disuruh produktif, mereka juga bingung gitu kan. Pertama mereka aja nggak tahu mereka hidup mau kemana, tujuannya mau ngapain gitu ya. Apalagi belajar bukan adalah suatu hal yang menyenangkan buat anak-anak muda. Jadi ya pasti banyak orang tua stres. Tapi mungkin saya mau menyoroti dari sisi anak muda karena banyak kan kayaknya teman-teman yang mendengarkan juga banyak dari rekan-rekan muda. Kalau saya menyoroti sih sebenarnya ini adalah momen yang paling bagus dan paling tepat untuk membangun komunikasi yang baik dengan keluarga sebenarnya. Karena waktu kalau kita nggak ada PSBB, mungkin kita kan sibuknya di luar gitu kan. Nah sekarang kan sibuknya udah nggak bisa di luar, sibuknya tetap di dalam rumah. Gitu. Jadi aktivitasnya harusnya lebih banyak bisa dilakukan rekonsiliasi begitu. Tapi tentunya pasti ya orang tua sama anak ya kalau kita komunikasi kadang-kadang nggak nyambung. Nah tapi menurut saya paling bagus ini momen yang sangat bagus untuk bisa membereskan kekakuan dalam komunikasi maupun istilah kebuntuan dalam komunikasi. Jadi banyak juga teman-teman yang juga sharing, aduh ini sama orang tua khususnya yang masih 20-an awal gitu ya, aduh masih sama orang tua tinggal gitu ya, rasanya nggak asik nih, orang tua suruh inilah, suruh itulah, kayak masih anak kecil lah gitu ya. Yeah. Jadi walaupun itu dirasakan, karena buat orang tua kita selalu anak kecil gitu kan, kita selalu anak begitu. Tapi saya sudah bilang sama teman-teman bahwa sebenarnya ya disitulah sebenarnya kita perlu, kayak tadi Nia bilang bahwa kita harus belajar untuk berempati dan juga ya ngomong secara perasaan kita sama orang tua, mulai membangun komunikasi yang berbentuk emotion gitu ya. Jadi bukan melihat sebagai posisi orang tua dan anak, tapi kita lihat ini sebagai sebuah momentum yang sangat bagus. Nggak ada hal lain di luar sana untuk kita pelarian gitu ya. Ya di sini aja kita harus solve it, selesaikan masalah dan melakukan rekonsiliasi dengan orang tua. Jadi itu sih Sena kalau dari saya. Berarti selama ini keluhannya selama PSBB hubungannya malah semakin memburuk ya, bukannya malah semakin membaik antara anak dengan orang tua, dengan ya yang anak di rumah aja, orang tua juga di rumah aja, kayak gitu. Ya, kalau yang saya lihat ya, maksudnya banyak kan yang cerita-cerita saya dengar, ya banyak kan mereka merasa nggak nyaman begitu, karena orang tua pertama stres. Kalau orang tua stres pasti ngelihat anaknya gitu ya. Dia tambah stres, waktu lihat anaknya tambah stres ya dia pasti ngajarin anak lebih banyak kan gitu. Dia juga malas digituin kan. Nah, akhirnya jadilah perangnya lagi makin panjang. Nah, kalau kita sudah dewasa, kalau nggak PSBB kita bisa keluar kan, jalan sama teman lah, kemana lah gitu, sehingga tidak ada komunikasi gitu.
Nah, tapi sekarang mau nggak mau harus terjadi komunikasi. Nah, lebih baik kita mulai membangun komunikasi, mulai memecah sebuah kebuntuan, mulai menemukan teknik komunikasi yang tepat buat orang tua kita. Jadi, orang tua juga stres lah. Jadi, kita sebagai anak-anak muda juga, kita juga stres, orang tua stres, tapi kita perlu memaknai lah, agar setiap momen yang kita lewati itu bisa kita hasilkan dengan positif. Jadi mumpung kita lagi PSBB, ya kita bisa bereskan suatu hal yang positif lah. Itu sih kalau dari saya sih, Sis. Berarti kalau aku coba garis bawahin nih ya, Bung, berarti untuk yang mulai pendekatannya duluan ini si anak kepada orang tuanya dulu nih, bukan dari orang tua ke si anaknya. Tentu kalau bicara tentang orang tua dan anak, tentu harus dua-duanya. Nah, cuman memang karena ini kita bicara banyak pasti rekan-rekan orang-orang yang sudah usia di atas 20-an lah ya pasti ya. Jadi menurut saya perlu kita yang mungkin sudah bisa lebih mature, kita yang udah lebih ngerti juga, kita juga bisa membuka pandangan kita terhadap berempati kepada posisinya orang tua juga sih. Karena kadang-kadang minta orang tua berubah tuh susah. Ya. Di posisi saya nge-coaching anak, coaching orang tua disuruh berubah itu nggak gampang karena banyak orang tua merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar karena didasari sayang sama anak. Tanpa mereka sadari bahwa mungkin sikap ataupun perilaku mereka nggak sesuai dengan kebutuhan yang kita maksudkan. Tapi ya pada saat kita ngerti bahwa semua dilakukan atas dasar sayang dan atas dasar kasih, ya menurut saya kita sebagai orang yang sudah lebih dewasa perlu juga maju melangkah gitu ya untuk bisa membereskan dan membuka hati kita sehingga terjadinya pemberesan di dalam hubungan keluarga. Itu sih dari saya sih. Iya, karena kan maksudnya banyak yang masih anak gitu ya, masih ngerasa ya kan gue anak gitu, orang tuh harus ngerti gue juga, kayak gitu kan pastinya. Kan gue belum pernah ngerasain jadi orang tua, tapi orang tua udah pernah ngerasain jadi anak. Maksudnya masih ada egois-egois kayak gitu kan kok sebagai anak muda kayak gitu. Benar sih. Tapi kalau saya lihat sih, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Cuman menurut saya solusi terbaik adalah bukan menunggu sesuatu untuk terjadi, tapi melakukan sesuatu sampai terjadi. Jadi ya menurut saya sih kalau cuman berdasarkan nunggu, ya pertama lama gitu ya. Iya. Lebih baik kita bisa bergerak maju, melakukan segala sesuatu sampai terjadi. Begitu sih, Sis. Oke. Tadi udah masuk pertanyaan lagi nih, pertanyaan anonim. Pertanyaan untuk kedua narasumber. Ada dua. Yang pertama, boleh minta contoh nyata, cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi situasi keluarga yang kurang kondusif, misal orang tua yang terus bertengkar. Dan pertanyaan kedua, bagaimana jika anggota keluarga abusif? Terima kasih. Nah, boleh Bung Albert dulu mungkin yang jawab ya. Oke. Kalau bicara orang tua bertengkar itu adalah suatu hal yang nggak gampang. Ya. Saya waktu itu merekonsiliasi ayah dan ibu saya sendiri selama 3 tahun. Itu usia saya kalau nggak salah 19 sampai 20 tahun waktu itu. Jadi kalau kita ngelihat sebagai orang tua, posisi saya waktu itu adalah yang mendamaikan kedua pihak sih. Jadi saya ngomong sama ayah saya, menggali gitu ya, dia kenapa dia begini gitu ya, lalu mendoakan dia juga, lalu datang ke pihak ibu juga, lalu gali gitu ya, lalu juga mendoakan. Jadi itu yang saya lakukan setiap hari selama 3 tahun, dan memang itu memakan sebuah proses, tapi ujungnya membuahkan hasil. Jadi ya kalau orang tua bertengkar, kita sebagai anak perlu menjadi solusi juga di dalam keluarga. Jadi bukan memisahkan diri dari keluarga, tapi melibatkan diri untuk melakukan sesuatu. Karena kita percaya kita sebagai anak juga sebagai solusi di dalam keluarga. Jadi bukan cuma sekedar anak yang dibesarkan terus begitu, tapi adalah peran kita untuk melakukan sesuatu. Itu kalau misalnya bertengkar ya. Secara abusive, nah ini memang sedikit lebih sulit gitu ya. Tentu saja kalau bicara orang tua yang abusive kita perlu ya mungkin kita harus bicarakan akar masalahnya apa begitu. Kenapa orang tua kita melakukan hal-hal tersebut? Dan kalau memang sampai abusifnya memang cukup parah, nah ini perlu dibawa kepada ya istilah konselor. Ada orang-orang yang bisa support, ada orang yang bisa ajak ngomong gitu ya kepada orang tua kita. Jadi istilahnya ada support lah dari luar. Karena
kadang-kadang kita ada di dalam keluarga nggak gampang kalau tidak ada support dari orang-orang yang memang bisa memberikan dukungan secara baik gitu ya, secara emosional juga buat kita. Itu sisi dari saya. Oke, thank you Bung Albert. Mungkin boleh sekarang giliran Sis Natania untuk menjawabnya. Pertanyaannya lumayan berat ya, karena kalau kita ngomongin tentang apalagi dalam posisi sebagai anak gitu ya, anak kan kalau bisa dibilang kita less experience gitu kan, dan mungkin kita punya mindset kalau misalnya kan kita nggak tahu apa-apa, kita belum tahu, baru juga umur apa, baru juga umur 15 tahun, tahu apa sih kita tentang hubungan dan lain sebagainya gitu kan. Cuman mungkin yang bisa aku share, kalau misalnya kita punya orang tua yang bertengkar terus, pertama sih itu pasti berat gitu kan. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan sebagai anak adalah kita bisa ngomong nih ke orang yang kayak tadi Kak Albert bilang, masalah komunikasi itu penting gitu ya dalam hubungan apapun, dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan keluarga, dan hubungan romantis juga, komunikasi itu salah satu kunci sih yang penting untuk kita praktekin gitu. Jadi mungkin tips praktisnya yang aku juga pelajari juga gitu pas aku kuliah S1 kemarin, itu sih gini sih, jadi kita ajak ngomong gitu kan, ke misalnya kita pilih salah satu, mungkin bisa ke papa atau ke mama gitu kan, kita sesi heart to heart misalnya ya. Kita bilang, misalnya, aku ngerasa kalau misalnya papa sama mama kayak gini, aku ngerasa sedih sih, dan aku ngerasa aku helpless, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Mungkin ada baiknya kalau papa sama mama bisa kalau misalnya berkonflik, bisa ngomongin berdua bareng-bareng gitu kan. At least supaya aku nggak denger aja gitu. Aku nggak perlu denger kalian bertengkar dan lain sebagainya gitu. Jadi kita kita datang dengan damai gitu. Kita datang dalam damai. Terus juga mungkin kita bisa kalau melalui percakapan tadi tuh kita bisa mengekspresikan perasaan kita gitu ya ke orang tua dengan harapan tahu gitu apa yang rasa sebagai anak, dan mungkin dengan kita kasih tahu nih perasaan kita seperti apa, mereka jadi ya, melakukan tindakan lah terhadap hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita konfront, kita mau masalahnya terselesaikan, tapi kita datangnya dengan emosi yang meluap-luap gitu kan. Itu justru kan malah menambah api ya menambah bensin ke api yang udah membara gitu kan. Jadi tapi apapun yang kita rasakan, misalnya kita ngerasa marah, kita ngerasa sedih, frustrasi segala macam, ya itu wajar sih. Aku pun nggak kebayang sih kalau misalnya aku berada dalam situasi yang seperti itu. Terus kalau masalah misalnya keluarganya abusive, ini juga berat sih ya menurut aku. Mungkin nih yang bisa aku kasih saran adalah kalian, kalau misalnya kalian ngerasa perasaan yang kalian rasain tuh udah overwhelming, udah nggak terkontrol lah rasanya, udah nggak terbendung lagi gitu kalau dibahasakan, kalian bisa seek professional help gitu ya, misalnya lewat online counseling, atau kan pemerintah juga baru meluncurkan salah satu program namanya Sejiwa ya, itu kan kalian bisa ngobrol lah sama profesional, jadinya seenggaknya apa yang kalian rasain itu nggak kalian pendam sendiri. Dan kalaupun kalian nggak ngerasa, nggak usah ke profesional dulu, nggak apa-apa, kalian ngobrol aja sama teman kalian yang kalian mau teman atau pacar atau saudara, siapapun yang kalian rasa mereka bisa diajak ngobrol kalian dengan baik, ajak ngobrol aja gitu. Terus kalau misalnya kayak hal udah getting out of hand, menurut aku ada baiknya kalian find someone yang emang bisa ngelindungin kalian sih. Jadi maksudnya bisa ngebantu kalian kalau sekali-kali emang kayak hal
hal tuh udah out of control banget itu sih menurut aku. Oke. Kita dari tadi ngobrol, padahal kayaknya baru beberapa pertanyaan aja yang dilemparkan, tapi nggak berasa udah kayak pengen sejam aja gitu. Bener-bener kayaknya baru sedikit banget gitu, ditambah tadi juga ada pertanyaan dari beberapa audiens gitu ya. Nah, mungkin kita tutup dengan satu pertanyaan lagi. Gimana, aku pengen minta motivasinya nih, dari Bung Albert dan juga Sis Natania. Untuk teman-teman yang lagi nonton, atau yang lagi nonton di YouTube, ataupun yang lagi di forum ini. Gimana, aku pengen minta motivasinya supaya teman-teman ini tetap stay positif di saat PSBB dan menyambut new normal. Boleh mungkin dari Bung Albert dulu. Oke, jadi kalau dari saya, motivasi ya, saya mungkin sharing aja sih bahwa apapun yang kita lagi alami pasti akan segera berlalu. Cepat apa lambatnya pasti akan berlalu, tapi yang paling menentukan kita keluar menjadi apa adalah pilihan kita hari ini dan apa yang kita simpan, kita tabung dalam pikiran kita, dalam hati kita hari-hari ini. Jadi kalau dari saya bahwa pastikan waktu kita mulai masuk ke new normal, kita mulai bisa beradaptasi, apa yang kita alami akan jadi sebuah cerita. Suatu hari apa yang kita lagi alami akan jadi sebuah inspirasi, akan menjadi sebuah cerita yang membangun semangat orang lain. Dan saya cuma percaya bahwa mulai hari ini kita perlu membuat pilihan-pilihan lebih baik untuk memastikan kita punya tabungan pemikiran yang tepat, yang positif, yang bisa membangun kita punya kekuatan, bukan dihancurkan oleh keadaan, tapi kita bisa bangun gitu ya, dan bangkit dari keadaan kita untuk belajar lebih banyak, mengembangkan lebih banyak skill, sehingga waktu kita keluar daripada zona yang kurang nyaman ini, kita bisa jauh lebih kuat, kita bisa jauh lebih tajam, kita bisa jauh lebih istilahnya beradaptasi dan bisa menang dari setiap situasi yang kita alami hari ini. Itu sih Sena. Oke, thank you Bung Albert. Mungkin dari Sis Natania? Kalau dari aku sama sih ya, kita maksudnya badai pasti berlalu gitu kan. Pasti ada saatnya nanti kan abis kita new normal, dan kalau misalnya semoga dalam waktu dekat vaksinnya, solusinya bisa ditemuin gitu kan, dan kita bisa balik ke normal yang sebelum new normal gitu kan. Cuman sekarang karena tadi sih yang aku mau garis bawahi adalah kita lebih baik fokus ke yang kita bisa kontrol, yaitu ya reaksi diri kita, kayak kita mau perilakunya seperti apa, kita mau berempati atau enggak. Jadi jangan sampai kita mengarahkan energi kita ke hal-hal yang kita nggak bisa kontrol gitu, kayak reaksi orang-orang, berita dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya sekarang sih yang bisa aku kasih ini adalah kalian itu, kita semua ini adalah manusia yang kita tuh punya free will gitu. Kita tuh berdaya, kita punya pilihan untuk mengambil keputusan A, B, atau C gitu. Jadi selama sekarang ini, PSBB ini, selama nanti new normal juga, make sure kita take care of diri kita sendiri sih ya. Pertama tadi kan limit nih, batasin sumber-sumber berita, itu satu. Terus tadi kan stay socially connected, jadi jangan lupa sama inner circle, karena balik lagi kita ini kan makhluk sosial, jadi kita sebisa mungkin tetap keep in touch sama teman-teman kita gitu, supaya nanti jangan sampai kalau ini mau hangout sama siapa udah nggak ada gitu kan. Terus yang ketiga sih kita self-care sih ya, kalau bahasa zaman sekarangnya self-care activities gitu kan. Ini kan juga salah satu yang kita bisa kontrol, supaya kita bisa waras dalam tanda kutip ya, selama kondisi yang kayak seperti ini nih, yang nggak biasa banget gitu. Mungkin bisa dieksplor dari hobi, ada yang hobinya masak gitu kan. Ada yang tiba-tiba belajar bahasa baru, ada yang tiba-tiba menganyam, tiba-tiba merajut, kayak ya apapun yang kalian lakukan selama itu emang baik untuk kondisi mental kalian, bisa bikin kalian termotivasi, bisa bikin kalian recharge gitu baterainya, ya lakukanlah gitu, sama nggak menyakiti orang lain, kenapa enggak gitu kan. Terus sama
itu aja sih palingnya, sama kayak ya stay aktif aja, stay aktif gitu, nggak harus kayak kalian olahraga gitu, yang penting kalian nggak di kasur aja gitu kan, sengaja jalan dan sebagainya, keluar berjemur gitu kan misalnya, jadi supaya kalian juga tetap terpapar sama sinar matahari gitu. Gitu aja Oke. sih, jadi iya intinya fokus sama yang apa yang kita bisa kontrol, yaitu diri kita sendiri, reaksi kita, empati kita, perilaku kita, itu aja sih. Oke, thank you Sis Natania. Mungkin aku mau kasih kesimpulan lagi, aku garis bawahin lagi dari Bung Albert dan juga Sis Natania, yaitu tadi kesimpulannya kegelisahan itu datang karena tekanan lebih besar dari yang kita siapin. Nah, jadi tips dan kuncinya itu timbul dari dalam diri kita sendiri, dengan cara ubah mindset kita, ubah perilaku dan kebiasaan kita jadi positif, terus kita juga butuh tetap faktor eksternal, jadi tetap stay connected sama teman-teman dan jangan lupa fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Jangan ribet-ribet atau buang energi kita ke sesuatu yang malah bikin diri kita sendiri makin stres atau berat ngejalanin hidup ini, kayak gitu. Jadi jadiin diri kita lebih baik, lebih kuat lagi karena badai pasti berlalu. Nah, itu kesimpulannya. Karena ini udah pengen penutupan nih, tapi kita harus foto-foto bersama dulu. Jadi biasanya kalau kita udah selesai nih sesi tanya jawabnya, kita harus foto-foto dulu sama semua peserta yang ada di forum ini. Jadi boleh semuanya diaktifin dulu kameranya, kita foto bareng-bareng dulu. Mungkin untuk hostnya, 1, 2, 3. Oke, mungkin itu aja episode kelima hari ini untuk kedua narasumber kita, Bung Albert dan Sis Natania. Thank you. Thank Terus you juga. semua juga audiens yang udah ikutin forum hari ini, thank you juga. Jangan lupa subscribe karena kita bakalan ada episode-episode selanjutnya dan semoga nanti narasumbernya bisa datang lagi di acara selanjutnya ya, kayak gitu. Oke. Akhir kata, saya Sena Zidni, pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah kata dan perbuatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.